Selamat datang di Kalasa Gadget bersama saya Ucup. Kali ini aku mau review laptop dengan sejujur-jujurnya dan tanpa di endorse brand manapun. Dan di depanku ini sudah ada sebuah laptop dari MSI yang serinya baru, tapi menurutku dari segi desain ini termasuk di seri lama. Apakah performanya juga akan baru? Langsung kita cek, let's go! Ini dia MSI Titan 15 B13 UCX, laptop bertenaga Intel Core i5 generasi 13, RAM-nya 8GB DDR4, kemudian memiliki kapasitas SSD ini 512GB PCIe NVMe Gen 4. Sedangkan dari grafik card menggunakan RTX 2050, untuk dari bundlingnya hanya Windows saja. Sedangkan untuk dari garansi sudah di cover oleh MSI selama 2 tahun dan harganya adalah 10.999. Kita pindah ke bagian desain, tapi menurutku ini sama dengan GF63, tapi untuk dari warna dan keyboardnya ini diperbarui. Langsung kita lihat ke bagian dimensinya terlebih dahulu. Untuk panjangnya ini 36 cm, lebarnya 25 cm, dan ketebalan 2,5 cm. Serta untuk dari beratnya sendiri ini adalah 1,8 kg. Untuk exhaust ini hanya ada berada di bagian kiri, kemudian untuk dari bahan yang digunakan bermaterialkan aluminium untuk di bagian cover dan palm rest. Sedangkan untuk di bagian bawah covernya ini berbahankan polikarbonat. Untuk di bagian keyboardnya ini memang belum full size, tapi ini hampir sama seperti MSI Cyborg. Di bagian WASD ini transparan dengan warna backlight biru dan 3 tingkat kecerahan warna. Dan untuk bagian display yang digunakan di laptop ini sendiri ini adalah 15,6 inch Full HD IPS level dengan refresh rate 144Hz. Sedangkan untuk dari bezelnya ini sama seperti GF63 karena dari segi body tidak ada yang berubah. Masih di bagian body dari MSI Titan 15, langsung kita cek port yang disediakan MSI pada laptop ini. Kita mulai dari bagian belakang. Di sini terdapat HDMI port saja, kemudian di sisi kiri terdapat DC in dan sebuah USB Type-A. Sedangkan di bagian kanan ada case interlock, LAN port, USB Type-C, 2 USB Type-A, dan ada port audio mic in dan headphone out. Next ke bagian dalam dari MSI Titan 15. Di sini terdapat satu buah fan di bagian atas, kemudian untuk SSD masih bisa kalian replace. Tapi di sini MSI menyediakan slot SATA jika kalian ingin menambahkan sebuah penyimpanan. Untuk dari RAM-nya terdapat satu slot kosong yang kalian masih bisa gunakan untuk mengupgrade-nya. Untuk dari SSD sudah kita tes speed-nya, mendapatkan 5200 untuk dari read dan 4552 untuk dari write-nya. Lanjut ke bagian baterai, laptop ini memiliki kapasitas 53 Wh yang mana sudah kita tes menggunakan PCMark 10 untuk ketahanan baterainya. Dengan model modern office tanpa backlight, tanpa koneksi internet dan Bluetooth, ini mampu bertahan dalam waktu 6 jam 8 menit. Cukup lama ketahanannya di laptop seri performance. Good job MSI. Langsung ke bagian fitur, yang mana laptop ini sudah menggunakan Wi-Fi 6E dan juga Bluetooth 5.3. Untuk software pendukung seperti memantau performa, kemudian untuk mengatur skenario penggunaan, ini disediakan MSI Center. Dan di sini masih banyak lagi yang bisa kalian setting. Inilah webcam dari MSI Titan 15 yang mana masih menggunakan 720p 30 fps. Dan untuk di bagian keyboard terdapat shortcut yang bisa kalian gunakan untuk menyalakan dan mematikan mikrofon seperti ini, tapi overall kameranya oke digunakan. Dan kita sudah berada di bagian prosesor, yang mana laptop ini dibekali Intel Core i5 13420H yang memiliki 8 core 12 thread terdiri dari 4 P-core dan 4 E-core. Sedangkan untuk dari maksimal boost clocknya ini bisa sampai 4,60 GHz. Untuk dari TDP-nya ini adalah 45 Watt dan langsung kita simak performanya seperti apa. Sebelum ke pengujian, aku mau infokan dulu untuk semua pengujiannya kita menggunakan charger dan di mode best performance. Dan untuk pengujian yang pertama langsung kita mulai di Cinebench R15. Di sini kita mendapatkan di single core 242 dan untuk multi core 1769. Berlanjut ke pengujian menggunakan Cinebench R20, laptop ini berhasil mendapatkan 652 poin untuk single core-nya. Sedangkan dari multi core di 4587 poin. Seperti biasa kita lakukan pengujian kestabilan dengan melooping sebanyak 10 kali di R20 mendapatkan rata-rata 4495. Sedangkan untuk suhu rata-ratanya ini adalah 54 derajat Celcius dan untuk puncak tertinggi ini adalah 96 derajat Celcius. Di pengujian Cinebench yang terakhir kita menggunakan R23 mendapatkan 1701 untuk dari single core dan 11870 untuk dari multi core. Untuk pengujian software editing kita akan coba terlebih dahulu Blender 3 dimensi untuk render menggunakan CPU. Dan di sini dapat diselesaikan dalam waktu 4 menit saja.
Berlanjut ke bagian GPU pada laptop ini yang mana menggunakan RTX 2050 sebesar 4GB dengan 2GB 45W. Dan langsung kita cek performanya seperti apa. Untuk di pengujian GPU yang pertama kita menggunakan software 3D Mark dan di mode Time Spy laptop ini mendapatkan hasil 4199 poin. Di pengujian kedua GPU-nya masih menggunakan software 3D Mark di mode Firestrike, laptop ini mendapatkan 9556 poin. Dan seperti biasanya aku juga akan tunjukkan perbandingan dari beberapa laptop yang sudah kita uji Firestrike juga. Di pengujian 3D Mark yang terakhir kita menggunakan mode Firestrike Stress Test, laptop ini lolos dengan 98,4%. Dan walaupun hanya menggunakan satu fan, ini masih tetap stabil dan salah satu nilai plus lagi untuk laptop ini. Kita akan lanjutkan ke pengujian menggunakan software editing dengan Blender 3 dimensi. Render menggunakan GPU dapat diselesaikan dalam waktu 1 menit 7 detik saja. Lalu di pengujian software editing selanjutnya menggunakan Premiere Pro ini dengan video durasi 1 menit, format 4K, cut to cut single layer tanpa efek, dapat diselesaikan dalam waktu 41 detik saja. Di pengujian yang terakhir kita gunakan untuk bermain game, tapi aku mau disclaimer terlebih dahulu, untuk semua pengujian game kita menggunakan kualitas layar yang bawaan dari MSI supaya kita tahu seberapa maksimal laptop ini saat digunakan untuk bermain game. Dan selamat menikmati hasil pengujian tes kita. Laptop ini menurutku worth it di angka 10.999 karena sudah menggunakan i5 Gen 13, RTX 2050 dan kalian pun sudah bisa melihat performanya tadi seperti apa. Sedangkan untuk dari desainnya menurutku terkesan lebih elegan tapi masih terlihat aksen gamingnya di bagian keyboard yang baru. Dan baterainya ini bisa bertahan hingga 6 jam pemakaian walaupun di mode modern office, dan menurutku ini cukup awet untuk kalian gunakan dengan kebutuhan yang tidak terlalu berat. Yang mungkin cukup disayangkan di sini ini masih belum dibanding dengan OHS 2021 dan juga masih menggunakan RAM DDR4. Tapi menurutku overall ini worth it untuk kalian beli di angka 11 jutaan. Dan berikut adalah penilaianku tentang laptop ini. Sekian review laptop kali ini, like videonya jika kalian suka dan jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan informasi seputar gadget. Dan aku mau ingetin kita punya offline store yang bisa kalian kunjungi di Jalan Maijen Panjaitan nomor 6 Kota Malang, dan di Surabaya ada di Royal Plaza lantai 2 dan Ruko Kelampis Jaya nomor 45. Untuk kalian yang suka belanja online, kalian bisa langsung kunjungi e-commerce kita, dan buat kalian yang pengen tanya-tanya lebih detail, kalian bisa langsung datang ke sosial media kita. Oke, terima kasih, saya Ucup, see you next video. Mantap nih buat main game.